Selamat datang di Mindset, terima kasih sudah berkunjung pada channel ini. Tetap dukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, berikan komentar-komentar yang konstruktif. Dan jika ada hal spesifik yang ingin didiskusikan lebih lanjut terkait dengan persoalan-persoalan hukum, dapat mengirim pesan surat kepada kami melalui email yang telah kami sertakan dalam deskripsi video ini. Saya masih ada dalam suasana perkebunan, santai, menikmati suasana hening, dan hiruk pikuk jauh dari hiruk pikuk perkotaan. Cukup nyaman untuk kondisi ini. Sebetulnya di tengah-tengah kondisi seperti ini punya ruang yang cukup untuk membuat video, tapi karena begitu banyak kesibukan-kesibukan yang tidak dapat saya tinggalkan, seringkali proses upload video secara intens itu cukup terganggu. Nah, saat ini saya berbagi sedikit terkait dengan perilaku-perilaku menyimpang pada orang-orang muda ketika ada di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Mereka kemudian menghirup lem menjadi persoalan. Kita tentunya pernah mengingat apa yang diucapkan oleh Soekarno, berikan saya 10 pemuda, saya akan mengguncang dunia. Nah, tentunya dari ucapan ini ada makna implisit. Salah satunya adalah pemuda adalah harapan. Dengan harapan pada pemuda itu sendiri, yang digantungkan harapan, mereka akan membawa peradaban kehidupan kita pada arah yang lebih baik. Nah, kalau kita mengamati persoalan-persoalan yang terjadi di sekitar kita hari-hari ini, teristimewa ketika kita mencermati terkait dengan penegakan hukum, maka tentunya kita akan sepakat ada pada titik yang sama, bahwa proses penegakan hukum hari-hari ini mengalami peningkatan yang luar biasa ke arah yang baik. Tetapi juga pada sisi lain ada begitu banyak hal-hal yang menjadi kekurangan, kelemahan, menjadi catatan-catatan yang harus disikapi secara bijak. Salah satu perkembangan yang luar biasa adalah terkait dengan proses penegakan kasus-kasus narkotika dan obat-obat terlarang. Ketika kita mengamati informasi-informasi di media yang beredar di sekitar kita, beberapa tahun kemarin ada terpidana yang dieksekusi mati. Luar biasa, proses penegakan hukum di Indonesia ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Kelemahan-kelemahan yang bisa kita jumpai dalam proses penegakan hukum itu sendiri juga terlihat dari tidak adanya regulasi yang memadai, regulasi yang cukup untuk menjangkau perilaku menyimpang tertentu. Nah, tentunya kekosongan hukum ini juga sangat sinkron dengan kondisi pertanggungjawaban pidana dalam aspek hukum pidana itu sendiri. Dalam aspek hukum pidana, pertanggungjawaban pidana didasarkan pada salah satu asas yang paling menonjol dalam hukum pidana adalah asas legalitas. Asas legalitas itu secara sederhana memberi arti bahwa setiap permintaan pertanggungjawaban atas delik, atas perbuatan pidana harus didasarkan atas aturan. Jadi ketika tidak ada aturan, maka tentunya perilaku-perilaku tersebut tidak dapat ditempatkan sebagai delik, sebagai tindak pidana, dan pada akhirnya tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Lalu pertanyaan yang paling besar adalah apa korelasi, apa hubungan antara opening statement saya terkait dengan ucapan Soekarno, berikan saya 10 orang pemuda dan saya akan mengguncang dunia, dengan kondisi penegakan hukum, lebih spesifik pada kasus-kasus narkotika dan obat-obat terlarang. Nah, ketika kita mengamati kondisi akhir-akhir ini, kondisi yang ada di sekitar kita, orang-orang muda, kalau penegasan Soekarno pemuda, saya tidak tahu kemudian menafsir pemuda dari sisi mana, apakah dari sisi usia, dari sisi status pernikahan, atau dari definisi seperti apa. Tapi saya cenderung menggunakan istilah orang-orang muda,
Kalau kita mengamati kondisi orang-orang muda hari-hari ini, sebagian orang mereka kemudian memilih perilaku-perilaku yang negatif. Misalnya salah satunya menghirup lem. Ada begitu banyak lem, ehabon misalnya. Yang menarik hari-hari ini diperbincangkan adalah dampak dari ehabon. Orang-orang muda tersebut menghirup ehabon dan kemudian menikmati dampak dari proses menghirup tersebut. Nah, begitu banyak dampak yang bisa terjadi ketika orang menghirup lem, baik dampak jangka panjang maupun juga dampak jangka pendek. Misalnya untuk jangka pendek, pada saat kemudian orang itu menghirup, maka ada sensasi fly, ada sensasi mabuk yang ia nikmati. Orang-orang muda itu nyaman ketika ia ada dalam posisi mabuk. Nah, proses kerja lem itu tersebut sebetulnya zat atau kadar yang ada dalam lem itu ada dalam beberapa produk lainnya, tidak hanya dalam lem. Misalnya dalam semir sepatu itu ada kadar yang sama, kadar inhalansia, kadar yang dapat memberikan efek mabuk terhadap manusia. Nah, jadi cara kerjanya adalah ketika orang itu menghirup, maka zat kimia yang dihirup itu masuk melalui paru-paru dan melalui darah, dan melalui darah itu disirkulasi ke otak dan sebagian organ tubuh lainnya. Akhirnya kemudian ada rangsangan tertentu. Bisa dibayangkan tadi, dalam jangka pendek orang bisa mabuk, orang bisa menikmati sensasi-sensasi lupa pada persoalan-persoalan yang ia alami di keluarga misalnya atau di seputaran dia. Orang bisa kemudian cenderung marah. Lalu kemudian pada yang paling fatal ketika orang menghirup lem dalam jangka yang panjang, dalam volume yang banyak, bisa saja akan menciptakan rasa ngantuk dan akhirnya ia tertidur dalam beberapa jam. Ketika bangun akan berdampak pada rasa sakit kepala yang luar biasa. Atau kemudian ada beberapa kasus yang kemudian menyebabkan orang itu kehilangan kesadaran dan pada akhirnya meninggal dunia. Nah, kengerian terhadap jangka panjang yang luar biasa ketika hari-hari ini kalau kemudian perilaku-perilaku tersebut dianggap sesuatu yang biasa dan tidak dilakukan proses pengawasan yang ketat. Nah, video ini saya buat semata-mata untuk mengingatkan kita semua. Kita semua punya tanggung jawab yang sama, teristimewa orang tua, teristimewa para pengambil kebijakan, apakah itu di eksekutif, legislatif, atau yudikatif. Juga ada beberapa badan dinas kantor vertikal yang ada di daerah. Kita punya tanggung jawab bersama. Khusus untuk orang tua, sebisa mungkin kita punya ruang yang cukup dengan anak. Kita punya ruang yang cukup, punya percakapan yang cukup, sehingga tidak ada kekosongan hubungan antara orang tua dengan anak. Anak ada dalam hitungan sebagai bagian yang diperhatikan dalam suasana kekeluargaan, suasana keluarga. Mengawasi, sebisa mungkin mengawasi setiap apapun yang dilakukan anak, baik ketika ia bersekolah, ia berteman, atau dalam kondisi apapun. Sebisa mungkin orang tua ada dalam ruang pengawasan yang cukup terhadap seluruh aktivitas anak, walaupun tidak juga elok mengekang kebebasan anak, tetapi dengan kebebasan yang diberikan seluas-luasnya akan berdampak negatif. Untuk para pengambil kebijakan, catatan kritis kita hari ini untuk kasus-kasus lem, menghirup lem, catatan yang paling berat, tugas yang paling berat di kita saat ini adalah tentang produk hukum. Kita masih kekurangan produk hukum karena ketika menggunakan undang-undang, begitu banyak kekurangan undang-undang untuk menjangkau pertanggungjawaban pidana terhadap kasus-kasus ngelem atau menghirup lem yang marak di kalangan orang-orang muda hari-hari ini. Sehingga kita punya tugas adalah membuat regulasi di tingkat daerah, peraturan daerah. Sebisa mungkin orang-orang yang punya kepentingan yang sama, punya kepedulian yang sama,
dan punya tanggung jawab yang dibebankan kepada kita. Kita sebisa mungkin sesegera untuk membuat regulasi yang memadai tentang pencegahan, tentang pengawasan dan penegakan kasus-kasus menghirup lem, sehingga dampak yang berkepanjangan, dampak yang akan terjadi dapat kita rasakan. Kita bisa bayangkan kalau kemudian hari-hari ini kondisi orang-orang muda tidak hanya terjadi di wilayah perkotaan, di wilayah Jawa misalnya, tetapi kemudian telah masuk ke wilayah-wilayah daerah. Orang-orang muda telah menghirup lem dan berdampak pada tidak hanya pada diri sendiri, tetapi juga pada orang tua, pada orang-orang di sekitarnya. Kita bisa bayangkan kalau kemudian ucapan yang diungkapkan oleh Soekarno terkait berikan saya 10 orang pemuda, saya akan mengguncang dunia. Kalau kondisi pemuda yang kemudian hari-hari ini yang kita amati ngelem, hari-hari ini yang kita amati menghirup zat-zat kimia yang berdampak pada tubuh, pada kesehatan, berdampak pada hubungan dengan masyarakat di sekitar, lalu kemudian tanggung jawab, harapan itu kita letakkan pada mereka. Itu berarti titik kehancuran peradaban ini sudah terlihat sangat jelas. Kita punya tugas secara bersama untuk kemudian sebisa mungkin melakukan pengekangan terhadap perilaku-perilaku menyimpang tersebut. Jangan memberikan ruang yang cukup atas perilaku-perilaku yang menyimpang. Sehingga secepat mungkin kita membuat regulasi peraturan daerah. Ada beberapa daerah yang telah membuat regulasi, tetapi kemudian regulasi peraturan daerah itu tidak jalan, tidak efektif. Saya berharap kemudian ini menjadi catatan kritis sekaligus kritik terhadap setiap pengambil kebijakan agar segera mungkin membuat regulasi yang memadai, menjalankannya, dan kita berharap kemudian perilaku-perilaku menyimpang yang terjadi di sekitaran kita dapat diminimalisasi. Mungkin ini beberapa hal yang bisa saya bagikan. Tetap dukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, berikan komentar-komentar yang konstruktif. Dan jika ada hal spesifik yang ingin didiskusikan lebih lanjut terkait dengan persoalan hukum, dapat mengirim pesan surat kepada kami melalui email yang telah kami sertakan dalam deskripsi video ini. Sekian dari saya, salam hormat.